portal Saksi Demokrasi sebagai satu upaya kita untuk turut memberikan sumbang saran atau perluasan opini positif yang akan nanti diusung oleh salah satu calon yang kita usung dalam perhelatan demokrasi pada tahun 2024 nanti. Saya nyuwun ngapunten ini karena ini juga baru pertama saya menyelenggarakan ini, nanti mungkin jika masih belepotan dan lain-lain saya mohon dimaafkan. Yang kedua, tujuan dari acara diskusi ini adalah sebagai salah satu bank naskah, sebagai salah satu usaha kami untuk menghimpun informasi dari semua teman-teman relawan yang ada di manapun, sebagai salah satu upaya kita untuk menangkap suara dari bawah secara langsung yang akan kita produksi menjadi sebuah berita secara harian, ya, berita ataupun opini secara harian. Nah, memang kerja-kerja berbasis web portal ini, Pak, mirip dengan kerja-kerja wartawan, tapi di sini jelas lebih fleksibel, tidak terikat dengan aturan jurnalistik yang ketat, yang jelas kita tidak menyebarkan info hoax ataupun sara. Nah, karena Saksi Demokrasi ini digagas sebagai satu cara untuk memperluas opini dari opini positif tentang substansi yang akan diusung oleh calon kita, maka perjumpaan dengan teman-teman sekalian di tingkat paling bawah untuk menjawab masalah mereka, mungkin kiranya acara ini kami gagas sebagai salah satu cara yang ingin kita dorong terus. Tak lupa saya terima kasih sekali kepada Mas Fauzi Bayu sebagai sebagai Ketua Petani Nasdem Jawa Tengah. Saya terima kasih sekali sudah sudi menjadi pembicara pada acara ini. Terima kasih juga kepada Mas Sangidun. Saya lupa ya, Muhammad atau Ahmad gitu saya lupa, makanya saya sebutkan Mas Sangidun sebagai salah satu pembicara. Dan kenapa Mas Sangidun? Ahmad Sangidun. Ahmad Sangidun, ya, saya tuh sering itu lupa antara Muhammad atau Ahmad ya gitu. Dan tiba-tiba saya tahu dengan sebagai formulator pupuk itu sudah sangat sangat wow gitu. Saya juga terima kasih sekali kepada Mas Rizal dari SKI Banjarnegara yang sudi menjadi moderator pada acara ini. Mas Rizal ini sudah aktif sejak awal ketika Saksi Demokrasi masih dalam tahap development, gitu ya. Beliau orang yang cukup rajin untuk sharing berita-berita atau tulisan-tulisan dari kanal Saksi Demokrasi. Saya terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri gitu ya. Terus terang mungkin nanti juga kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika nanti ada tema yang ingin diangkat atau apa, silahkan beritahu kepada kami, karena ini diskusi ini akan kami gagas setiap minggu, terus terang dengan teman dari berbagai wilayah. Itu. Jawa Timur kan orang Jawa Tengah juga bisa mengikuti, orang Jawa Timur juga bisa mengikuti acara Jawa Tengah gitu, dengan Zoom. Mas Sulfan. Nah, nanti diharapkan dari situ, suaranya kecil. Oh, nuwun sewu. Apakah lebih terdengar ini? Ya, agak lumayan. Mungkin saya harus agak mendekat dari ini sebentar, Pak. Ya.
Tes, apakah lebih bisa didengar? Oke, nah saya lanjutkan ya Pak. Begitu kira-kira gagasan acara diskusi ini sebagai yang pertama kita gelar. Saya sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Supaya tidak kepanjangan, saya langsung saja serahkan acara ini kepada Mas Ahmad Rizal yang akan memoderatori acara ini. Monggo Mas, saya persilahkan. Terima kasih sekali Bapak-Bapak Ibu sekalian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok hilang ya? Suaranya hilang, Mas. Nah, ya. Belum terdengar. Host ataupun moderator, suara hilang. Belum terdengar Mas, belum terdengar. Suara, halo. Mas Irfan, bagaimana Pak? Suara saya Pak? Oh ya, sudah terdengar Mas. Iya, iya. Baik, terima kasih untuk Pak Zulfan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini agak kemeresek ya? Saya mulai. Mungkin mikrofonnya bermasalah, Mas Rizal. Ah, udah. Oke. Kalau seperti ini bisa terdengar? Oh, bagus. Dengar? Ya, terdengar baik, Bos. Bisa terdengar dengan baik. Baik, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan oleh Pak Zulfan selaku host pada malam hari ini. Saya mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga tentu saja dan para sahabatnya dan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah pupuk dan pertanian di Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita pemateri yang memang berkompeten selama ini di bidangnya. Saya kenal Kak Bayu, Fauzi Bayu, sebagai Ketua DPW Petani Nasdem, dan juga Mas Idun. Saya biasa memanggil beliau ini Mas Ahmad Sangidun. Itu Mas Idun sebagai formulator pupuk dalam hal ini juga sudah sering mengedukasi di lapangan terhadap apa permasalahan yang terjadi di dalam petani, khususnya di Jawa Tengah dan umumnya tentu di wilayah Indonesia, yaitu terkait masalah pupuk. Namun sebelumnya ke pemateri pertama, saya sedikit memberikan gambaran tentang masalah pupuk dan pertanian di Jawa Tengah yang cukup ruwet. Kenapa saya sebut cukup ruwet? Yaitu ini berdasarkan data di lapangan, juga berdasarkan fakta yang saya temui, karena data nanti juga akan disampaikan oleh kedua pemateri, yaitu tentang kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Nah, sulitnya apa? Karena ini hubungannya dengan sebuah kebijakan dari otoritas, dari hasil atau proses bernama politik itu sendiri. Kita tahu bicara masalah pupuk di Jawa Tengah dan pertanian tentu tidak bisa lepas dari Gubernur Jawa Tengah saat ini. Nah, Bapak Ibu, beberapa tempo hari yang lalu saya mencoba ketemu dengan salah satu petani di Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, di daerah mana saya tinggal, yaitu di Kabupaten Banjarnegara. Jadi ini salah satu bentuk, sedikit bentuk dari kesulitan mereka.
Jadi ada yang luasan lahannya harusnya membutuhkan 5 kuintal pupuk, ternyata di kartu tani yang diterima itu hanya 2 kuintal. Dan sebaliknya, terjadi pula ketika seorang petani luasan lahan yang harusnya mendapatkan 5 kuintal pupuk, ternyata hanya mendapatkan 2 kuintal pupuk. Sehingga yang terjadi kemudian kerap terjadi transaksi jual beli pupuk antar sesama petani. Nah, tentu ini sangat menyulitkan, belum lagi biaya produksi dari pertanian yang begitu tinggi, tapi nilai jual dari petani-petani di desa-desa ini rendah dan tidak mencukupi untuk menutup daripada biaya produksi. Saya juga akan satu contoh sebelum ke pemateri pertama. Satu contoh di daerah atas Banjarnegara itu kan petani kol, petani wortel. Kalau musim panen itu, kol itu yang normalnya 8.000, 6.000 sampai 8.000, hanya Rp1.000. Bayangkan dengan Rp1.000 mereka jual, sementara sudah dikerjakan, ada kos yang begitu besar dalam bertani. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya serahkan ke pemateri pertama, Kak Bayu, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mumpung masih suasana Syawal nggih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua yang malam ini rawuh. Alhamdulillah sehat semua. Sami-sami Pak Bayu. Nggih. Nggih. Ya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Bayu. Kebetulan sehari-hari saya petani juga, karena saya nanam sayur dan buah. Dan secara organisasi saya ada di, kalau yang non partai saya ada di PPO, Perhimpunan Petani Organik Jawa Tengah. Posisi saya sebagai sekretaris umum. Kalau di Nasdem saya adalah ketua DPW dan pimpinan wilayah petani Nasdem Jawa Tengah. Cocok ya, mungkin karena saya urusannya di pertanian, pekerjaan saya juga, saya ada kios di Pasar Legi. Jadi saya memang pekerjaan sehari-hari bertani dan jual beli produk pertanian, artinya hasil panen ya. Nah, saya ingin sharing aja sebetulnya terkait dengan masalah pertanian yang ada di Jawa Tengah. Kalau kita bicara pertanian atau bicara petani lah, katakanlah seperti itu biasanya identiknya, kalau udah bicara petani itu, identiknya petani itu pasti golongan tua, nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kecenderungannya adalah tradisional, jadi bisa dikatakan lemah SDM, atau mungkin orang nyebutnya kurang update ya dengan berbagai informasi. Terus kemudian lusuh, kotor, dan mohon maaf sering petani diidentifikasikan sebagai kelompok masyarakat miskin gitu loh, kelompok masyarakat yang secara ekonomi lemah, seperti tadi digambarkan oleh ini Mas moderator. Jadi petani rentan dengan berbagai kelemahan, baik itu yang sifatnya adalah subjektif, artinya internal dia sendiri di kalangan petani sendiri, ataupun yang sifatnya eksternal. Nah, saya mau nyampaikan begini, dalam pengalaman saya tadi betul ada beberapa kasus misalnya seperti kayak distribusi pupuk. Tadi mungkin yang dimaksud adalah pupuk subsidi ya, atau pupuk kimia. Saya akan menyebut seperti itu karena pupuk subsidi ini, yang disubsidi ini adalah pupuk kimia. Untuk 2023 subsidi pupuk kimia ini hanya urea sekarang. Kalau 2002 masih ada urea dan ZA. Nah, sekarang 2023 ini hanya urea yang disubsidi. Itu pun subsidinya tidak lagi 100%. Ini sebagai informasi aja. Tapi subsidinya hanya berkisar di angka 40-45% subsidinya. Itu nanti bisa di-googling Bapak-bapak sekalian. Nah, saya ingin bicara dulu gini. Bicara soal pertanian atau petani.
saya melihatnya kenapa Indonesia yang kata Kus Plus itu negara subur makmur karena batu dan tongkat aja jadi tanaman, istilahnya seperti itu. Bahkan kalau kita sekolah zaman dulu, itu selalu diulang-ulang negara kita adalah negara agraris. Bahkan sering dulu waktu kita masih sekolah ya, yang seangkatan dengan saya, artinya yang usianya sekitar 50 tahunan, itu kita sering dulu dibanggakan dengan swasembada pangan, terutama beras pada tahun 86, disebut sebagai negara agraris. Nah, sekarang mungkin negara agraris ataupun negara penghasil pangan itu sudah sangat jauh dari nyata, karena hampir semua komoditas pangan itu sudah impor kita ini. Jadi mulai dari tidak hanya sekedar gandum atau misalnya katakanlah misalnya minyak, tapi beras pun kita sudah impor. Nah, apa sebenarnya persoalan yang terjadi di Indonesia? Apakah betul tanah di Indonesia ini sudah tidak mungkin lagi bisa mencukupi? Apakah betul petani sudah tidak akan mungkin lagi bisa menyediakan kebutuhan pangan di Indonesia? Atau bahkan sebelum ke situ, apakah betul petani ini tidak akan mungkin bisa lagi maju dan kemudian menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang menjanjikan, katakanlah untuk tingkat kesejahteraannya sama lah, katakanlah begitu kalau tidak lebih baik. Apakah betul seperti itu? Nah, kita akan diskusikan di poin-poin seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mau beri gambaran dulu sedikit. Jadi kalau kita bicara pertanian itu pasti kita akan bicara soal satu SDM petani. Kemudian yang kedua kita akan bicara soal ketersediaan lahan. Yang ketiga kita akan bicara soal pasar. Ya, seperti tadi yang disampaikan, harga kol. Terakhir di Bandungan ada ratusan kilo cabai dibuang di selokan. Di Boyolali juga seperti itu, tomat dan sebagainya. Kemudian di Demak itu juga ada pembuangan jagung. Karena ya sama lah, istilahnya ketika harga sedang panen raya jatuh. Kemudian yang terakhir baru kita bicara policy. Saya sengaja bikin urutan, saya ulangi ya. Jadi yang pertama SDM, kemudian yang kedua soal lahan, ketersediaan lahan, yang ketiga soal pasar, yang keempat soal policy, soal kebijakan. Ada 4 hal itu. Kita bicara soal SDM. Bicara soal SDM, petani kita, saya bisa katakan secara umum ya, secara umum mayoritas petani kita ini masih mayoritas ya, tidak semua. Mayoritas petani kita ini masih petani tradisional, yang umumnya bertani hanya berdasarkan informasi yang dia terima dari pendahulunya. Jadi tidak ada update informasi terbaru terkait dengan teknologi pertanian dan sebagainya, terkait dengan manajemen pertanian misalnya. Jadi SDM ini menyangkut kemampuan teknis maupun kemampuan manajemen. Itu yang saya maksud. Itu kenapa umum kita lihat di mana-mana kalau orang nanam kol semua, orang nanam cabai semua, apalagi harganya lagi bagus. Nah, padahal logika ekonominya, ilmu ekonomi dasar yang kita terima dulu, kalau dalam satu situasi itu ada kelebihan pasokan, pasti dengan sendirinya harga akan turun ketika tidak ada penambahan permintaan. Artinya kalau pasarnya tetap, permintaannya tetap, tapi semua orang nanam, misalnya nanam kol, sehingga harganya akan turun karena stoknya banyak. Itu ilmu ekonomi sederhana aja. Nah, persoalannya ketika ini tidak dipahami, semua orang kemudian nanam sama hal yang sama, akhirnya jatuh harga. Itu lumrah. Maka itu nanti akan jadi satu persoalan yang harus kita diskusikan, itu terkait dengan SDM. Kemudian terkait soal pemahaman teknis budidaya. Misalnya kita bicara problem pupuk misalnya. Semua orang ngomong pupuk susah dicari. Ini kan kita bicara soal subsidi. Padahal pupuk subsidi mestinya kalau kita tahu dalam hal ini petani memahami, mestinya tidak lagi petani berharap berada pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi ini sudah tidak lagi seperti zaman katakanlah Orde Baru yang ketersediaan pupuk subsidi cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan kenapa kok zaman Orde Baru bisa banyak, zaman sekarang enggak. Nanti bisa kita diskusikan kalau memang itu diperlukan. Tapi yang pasti real sekarang siapapun nanti yang akan jadi presidennya, ini kita harus fair. Tidak akan mungkin bisa mengulang pada masa lalu. Dan yang perlu diingat, penggunaan pupuk subsidi ini sebetulnya hanya satu bagian aja dari kebutuhan tanaman. Kalau kita bicara tanaman ya, pertanian. Nah, ini kan soal SDM. Karena sebetulnya
pupuk subsidi dalam, saya akan sebutnya pupuk subsidi, pupuk kimia ya. Pupuk kimia ini sebetulnya hanya salah satu unsur saja yang dibutuhkan tanaman. Tanaman itu butuh pupuk berimbang. Pupuk berimbang itu bukan ureanya berapa, ZA-nya berapa, TSP-nya berapa, itu semua yang saya sebut pupuk kimia ya. Bukan seperti itu. Tapi perimbangan antara pupuk kimia dengan pupuk alam, pupuk alami, pupuk organik. Pupuk organik bisa berbentuk sebagai kohe, kotoran hewan, atau bisa yang sudah olahan pabrik, karena banyak sekarang pabrik-pabrik atau produsen-produsen pupuk organik. Itu sebenarnya ada tersedia di mana-mana. Nah, sayangnya petani karena sejak dilakukannya intensifikasi pertanian di tahun 78, maka petani memahaminya untuk agar lahan ini menjadi subur, semua jenis tanaman, khususnya tanaman pangan, hanya bisa dilakukan jika penggunaan pupuk kimia ini tercukupi. Nah, padahal ketercukupan pupuk kimia semakin lama semakin turun. Nanti kita bisa diskusikan kenapa. Ini persoalan SDM. Ini tantangan yang harus kita nanti selesaikan atau kita diskusikan. Yang pertama itu. Yang kedua soal lahan. Ada hal yang bisa kita anggap cukup memprihatinkan karena di Indonesia ini lahan, saya mau bicara misalnya contohnya padi ya. Petani di Indonesia menahan padi di lahan setengah hektar, katakanlah seperti itu, 5.000 meter. Ini butuh jumlah SDM yang banyak, jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah, ini yang membuat kenapa kemudian juga akhirnya tidak efektif, karena sebetulnya lahan ini harus kemudian juga dihitung sebagai salah satu modal petani, modal produksi, sehingga jangan sampai ketika lahannya sempit, ya kita memaksakan dengan, lagi-lagi dengan komoditas yang tidak cocok. Itu yang kedua. Yang ketiga soal pasar. Nah, ini nanti kita akan bicara soal jaringan juga. Tadi kenapa kok kemudian di Banjarnegara kol yang ketika panen raya bisa 1.000, padahal kalau harga lagi normal 6.000 sampai 8.000. Tapi katakanlah di Semarang dan Solo misalnya, tidak pernah di pasar Juar atau di pasar Legi misalnya, harga di bawah, katakanlah harga kol itu di bawah 6.000 nggak pernah. Rata-rata 6.000 ke atas. Nah, padahal di Banjarnegara petani hanya mendapatkan harga 1.000. Artinya kan sebetulnya ada banyak rantai makanan yang distribusi yang terputus, yang sebetulnya ini kalau kemudian kita bisa siapkan jejaringnya, kita bisa bangun jejaringnya antara petani katakanlah di Banjarnegara untuk bertemu dengan pasar di Kota Semarang atau pasar di Kota Solo, di Salatiga dan seterusnya misalnya seperti itu, maka petani akan bisa tetap dapat harga yang cukup bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah soal policy, soal kebijakan. Jadi kalau kebijakan tentang pertanian ini belum dirubah, artinya pertanian ini belum diletakkan sebagai salah satu fondasi ekonomi, maka tidak akan ada perubahan terkait dengan kesejahteraan petani, tidak akan ada perubahan terkait dengan inflasi, karena ketika kita bicara ketahanan pangan, strategi pemerintah dari periode setelah reformasi ini ya, dari periode pertama sampai periode terakhir ini, periodenya Pak Jokowi ini, belum ada strategi yang, menurut saya belum ada strategi yang tepat terkait dengan bicara soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dimaknai mencukupi kebutuhan, sehingga kalau tidak cukup, ya maka yang akan dilakukan adalah impor. Padahal sebetulnya kalau tidak cukup, kita berbicaranya kenapa panennya tidak cukup, harus itu dulu. Bukan kemudian secara simpel, secara sederhana, disederhanakan dengan melakukan impor. Kira-kira seperti itu. Saya memberikan gambaran di 4 hal itu dulu, problem di pertanian, nanti barangkali dari 4 hal ini kita bisa diskusikan bersama. Ingin saya itu. Kurang lebihnya demikian, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi kita. Karena kebetulan saya diminta untuk bicara di pertanian ya, bukan fokus di pupuknya. Nanti kalau pupuknya menunggu yang berikutnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kak Bayu tadi. Berarti sedikitnya ada 4 poin yang perlu diperhatikan untuk
secara umum memajukan petani kita. Nah, ini kan soal bagaimana mengedukasi petani itu sendiri, karena susah banget. Sebelum ke pemateri kedua, ini ada satu pengalaman di lapangan ketika pola tanam di petani itu sendiri coba kita rubah. Ini juga mindsetnya ini sangat susah. Satu misal biasa nanam kol, satu ketika kami suruh atau kita edukasi agar untuk menjaga harga itu tetap stabil, kita suruh misalnya buah produktif seperti jambu dan lain-lain. Nah, ketika itu ada menemukan kerugian, walaupun hanya satu kali, wes ngomongnya ngono Mas lo, maksudnya ya itu seperti itu. Tapi yang bertahun-tahun mereka rugi, artinya tetap siklus tanam sampai panen itu mereka mengalami kerugian, walaupun mengeluh juga hampir-hampir mereka ya nggak ada yang menyalahkan gitu kan, nggak menyalahkan tetap nanam lagi ya. Tetap nanam itu lagi. Nah, ini edukasi yang perlu kita buka wawasan mereka. Artinya kita tidak sedang menghakimi atau menyalahkan petani itu sendiri. Baik, pemateri kedua saya serahkan ke Mas Ahmad Sangidun SP. Beliau juga di samping formulator pupuk juga saat ini diamanai menjadi ketua DPD SKI Kabupaten Banyumas. Oke. Saya serahkan waktu secukupnya kepada Mas Ahmad Sangidun. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada rekan kami, Pak Rizal, selaku moderator. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para senior, ada Pak Asmi, ada Pak Ahmad Soleh, ada Kuning juga dari Banyumas, dan rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berdiskusi dalam hal membahas sektor pertanian yang saya kira ini menjadi isu sentral nantinya yang memang harus kita bahas lebih detail. Pada malam hari ini, nama saya Ahmad Sangidun, betul tadi disampaikan oleh Pak Moderator. Saat ini saya beraktivitas sebagai di formulator pupuk, bekerja di salah satu perusahaan pupuk, dan beberapa aktif juga, baik bertani maupun melakukan pendampingan ke petani-petani, baik di petani hortikultura ataupun petani pangan. Di awal bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat besar dengan berbagai macam komoditi, baik dari sawit di Sumatera dan di Kalimantan, padi, jagung, kentang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Tentu bangsa Indonesia menjadi negara yang sentral dalam hal komoditi pertanian atau hasil pertanian. Kita sebagai bangsa juga punya cita-cita. Cita-cita bangsa Indonesia adalah yang pertama mandirian pangan. Kemandirian pangan adalah artinya ada kemampuan negara untuk menghidupi warganya atau masyarakatnya dari hasil taninya atau dari hasil buminya sendiri. Nah, syukur bisa kita sebagai bangsa juga bisa sebagai bangsa yang berswasembada pangan. Artinya apa? Swasembada pangan ini kita bisa menyumbang pangan ke negara-negara lain, ke negara tetangga. Nah, dan selain ada cita-cita bangsa, kita juga tahu betul apa yang menjadi cita-cita petani kita. Cita-cita petani kita itu sederhana, Pak, sebenarnya. Cita-cita petani itu bisa menyekolahkan anak, biar bisa jadi sukses. Yang kedua, kalau yang muslim bisa naik haji. Sesederhana itu sebenarnya menjadi petani itu. Tetapi ada beberapa kendala, terutama di Jawa Tengah ini, yang menghambat apa yang menjadi cita-cita bangsa, apa yang menjadi cita-cita petani. Nah, salah satu persoalannya, yang pertama adalah dengan hadirnya peraturan pemerintah nomor 10 pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa
pupuk subsidi kini hanya jenis urea dan Ponska. Sedangkan ZA, SP36 dan petroorganik atau organik itu tereliminasi. Nah, tentu ini juga menjadi satu faktor bagaimana apa yang menjadi cita-cita bangsa, apa yang menjadi cita-cita petani bisa menjadi terhambat. Nah, selain itu, pada tahun 2023 ini, distribusi pupuk di Jawa Tengah itu hanya sebesar 1,16 juta ton. Sedangkan kebutuhan pupuk di Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat harusnya itu 1,46 juta ton. Artinya apa? Masih ada gap atau kekurangan sekitar 3 juta ton untuk mencukupi kebutuhan pupuk di Jawa Tengah. Dan yang lebih miris lagi yang menjadi persoalan adalah alokasinya dari 1,16 juta ton itu 116%-nya itu pupuk urea atau dengan kandungan nitrogen dengan jumlah 700.044.010 ton. Itu mencapai presentasinya 116%. Jadi bisa dibilang pupuk ureanya itu melebihi dari alokasi yang seharusnya dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk Ponska itu hanya 52% dari alokasinya, dari presentasi tadi yang 1,1 juta ton atau sekitar 400.000 sekian. Nah, apa dampak dari yang tadi kurang? Tentu yang pertama bahwa dasar bertani itu kan ada yang dinamakan 5 panca usaha tani. Dari 5 panca usaha tani itu ada dinamakan pemupukan berimbang. Nah, apa itu pemupukan berimbang? Pemupukan berimbang adalah bagaimana kita sebagai petani bisa memberikan unsur hara sesuai dengan pertumbuhan tanaman, baik di masa vegetatif ataupun masa generatif. Nah, jika yang ada lebih banyaknya pupuk urea, tentu itu menjadi tidak berimbang tentunya dalam petani bertani. Apa yang dampak dari kelebihan pupuk urea karena di lapangan hanya tersedia urea yang lebih banyak, sehingga apa? Dampaknya adalah pH tanah akan cenderung menurun. Karena salah satu dampak penggunaan nitrogen berlebih adalah pH tanah menurun. Ya. Dampak dari pH tanah menurun adalah produktivitas hasil itu rendah. Yang selanjutnya tanaman itu mudah terserang penyakit karena terlalu banyak kandungan nitrogen. Nah, petani pasti akan memupuk sesuai yang dia dapatkan. Bisa saja padi jagung mereka itu hanya dipupuk dengan urea karena memang adanya urea yang seharusnya sesuai pemupukan berimbang bahkan aturan pemerintah dengan 532-nya harusnya Ponska atau NPK-nya itu yang lebih banyak. Nah, ternyata sudah alokasinya kurang 3 juta ton, yang ada pun itu malah jumlah ureanya yang lebih banyak. Nah, ini juga menjadi problem dasar bagaimana untuk mewujudkan tadi cita-cita bangsa dan cita-cita petani. Nah, tidak sampai itu juga distribusi pupuk subsidi ini juga kadang waktunya tidak tepat. Dalam artian tidak tepat begini. Tanaman yang harusnya membutuhkan makan atau harus dipupuk, ketika petani mau mencari pupuk, pupuknya tidak ada, pupuk subsidinya. Sehingga ada beberapa petani yang mungkin rela tidak dipupuk tanamannya. Atau mungkin ada beberapa petani dengan kelangkaan pupuk subsidi ini, petani mogok. Nah, ini berbahaya. Ini menjadi studi yang sangat berbahaya. Kita sebagai negara agraris yang punya cita-cita swasembada pangan, petani kecewa. Nah, ini harus didiskusikan secara serius agar apa yang menjadi persoalan petani ini bisa terpecahkan. Apakah hanya itu persoalannya? Tidak. Yang persoalannya selanjutnya adalah tentang kartu tani. Ya, kartu tani ini beberapa dari temuan di lapangan
kartu tani ini dianggap ribet oleh petani gitu. Jadi bayangkan, mungkin hampir 85% petani Indonesia ini berada di usia 40 tahun ke atas. Yang bisa dibilang mereka awam atau buta terhadap teknologi. Bayangkan, orang yang biasa nyimpan uangnya itu aja di kantong kresek, tiba-tiba harus berpegang dengan kartu, ribet. Nah, sehingga petani menganggap kartu tani ini meribetkan petani. Sehingga itu yang pertama, petani ribet, merasa mau beli pupuk saja ribet, harus ngisi saldo, harus membawa kartu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua desa itu ada KPL resmi yang menjual pupuk subsidi. Sudah pupuknya langka, tidak semua desa ada KPL. Lah, problem di lapangan adalah tidak semua petani itu anggota keluarganya atau petaninya itu punya kendaraan bermotor. Ada petani yang harus pergi ke kecamatan, mungkin kalau naik sepeda itu bisa setengah jam. Sudah capek-capek naik sepeda, berharap dapat pupuk, sampai lokasi pupuknya tidak ada, tidak dapat. Adapun yang dapat tidak mencukupi kebutuhan. Nah, ini ini tentu menjadi soal yang serius untuk bisa dipecahkan bagaimana agar apa yang menjadi temuan-temuan di lapangan bisa segera teratasi. Yang selanjutnya adalah tidak semua petani juga sudah memiliki atau terdaftar sebagai peserta kartu tani. Sehingga banyak petani juga yang secara kemampuan ekonomi juga mampu menggunakan pupuk non subsidi tetapi tidak bisa mengakses pupuk subsidi. Nah, jika pupuk ini sebagai faktor penting dari tadi yang awal saya sebutkan bahwa bertani itu dasarnya ada 5 pancasila tani, yang salah satunya adalah pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah memberikan unsur hara, baik unsur hara mikro ataupun makro, yang bisa diterima oleh tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, kalau sebelum peraturan tadi yang di awal saya sebutkan tahun 2002, dulu masih ada ZA, masih ada SP36, masih ada petroganik. Saat ini tinggal urea dan tinggal Ponska. Nah, dan itu pun dari 2023 ini akan diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Nah, apa yang menyebabkan itu? Tentu ini ada hubungannya dengan politik praktis. Tentu ada, dan juga ada soal kemampuan negara. Nah, kalau soal kemampuan negara, misal ada tadi mungkin di pembicara sebelumnya itu bisa saja, tapi juga bisa arti. Kalau kenapa apa jadi dasar pemerintah tidak bisa itu yang menjadi pertanyaan. Atau dengan alokasi anggaran yang seharusnya untuk pupuk untuk yang lain. Maka apa yang menjadi jawaban dari persoalan tadi? Yang pertama adalah masyarakat harus bisa memetakan potensi daerah dan potensi alam. Untuk apa? Untuk bisa mencukupi unsur hara sebagai tambahan dari unsur hara yang kurang karena ketersediaan pupuk yang tidak ada. Tadi betul disampaikan, bisa menggunakan tambahan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini pun kalau petani belum teredukasi bisa berbahaya. Karena pupuk organik memang betul bagus kalau yang sudah matang sempurna. Tetapi kalau yang belum matang itu juga bisa menjadi bumerang terhadap petani. Karena itu masih banyak patogen atau bibit penyakit yang malah justru akan mempercepat terserangnya penyakit terhadap tanaman. Ya. Nah, selanjutnya adalah masyarakat harus bisa melihat figur pemimpin yang lebih dulu petani. Jadi masyarakat, terutama masyarakat tani, ini harus mulai melihat pemimpin-pemimpin baik di level daerah, di level provinsi, betul-betul peduli terhadap petani. Nah, momentum 2024 ini menjadi penting bagi petani. 2024 ini harapannya bisa menjadi hajatnya petani
untuk ikut serta mewujudkan mimpinya. Jadi 2004 ini adalah 5 pupuk subsidi bisa kembali. Ini bukan soal tidak ada bahan bakunya, ada. Kalau tidak ada bahan bakunya, perusahaan swasta tidak mungkin bisa memproduksi. Faktanya perusahaan swasta bisa memproduksi. Ya, jadi ini saya kira ini soal keberpihakan saja. Saya kira ini soal ada hitung-hitungannya, ada anggaran yang mungkin dialihkan ke sektor lain sehingga sektor pertanian sedikit tertinggal. Nah, tentu kita harus kembalikan lagi bahwa cita-cita bangsa, kita sebagai negara agraris, petani harusnya sebagai ujung tombak perubahan. Petani harusnya sebagai ujung tombak kebangkitan bangsa. Jangan sampai petani ini diulu-ulukan. Cita-citanya negara sebagai swasembada. Tetapi di sisi lain kita masih impor gitu. Jadi kadang makanya saya jujur heran dulu ketika tahun 2020 kalau nggak salah ya, di sisi lain Menteri Pertanian mengungkapkan, oh kita swasembada pangan, artinya bisa mencukupi kebutuhan pangan negara lain. Tapi di sisi lain Menteri Perdagangan mengimpor beras. Nah, ini adalah satu kondisi yang menurut kami bagi masyarakat lucu. Ada antar dua kementerian yang secara database saja itu nggak ketemu. Satu kementerian bilang swasembada, satu kementerian bilang kekurangan sehingga harus impor. Nah ini kan harus ada sosok leader kepemimpinan yang bisa mengatasi dari berbagai tekanan kepentingan. Karena tidak dipungkiri, sektor Suaranya untuk hilang ya. ikut serta mewujudkan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Barangkali nanti ada yang bertanya, silahkan diskusi. Tapi saya kira ini sangat menarik sekali ya diskusinya. Mudah-mudahan isu pupuk, isu pertanian juga menjadi Suaranya hilang. Iya, Masih suara hilang. Halo Mas Idun. Mas Idun. Mas Idun kemana ini? Mental atau? Terpental akhirnya. Bikin kopi itu. Nah ini sudah masuk lagi Mas Idun. oh ya. Mas Idun. Oke, cukup. Saya kira cukup ya. Tadi pas putus, pas Ya. saya sudah posting, saya cukup. Mohon maaf, tadi memang ini sinyalnya jelek. Saya ada wifi, ada sinyal ponsel, tapi kok dua-duanya agak bermasalah. Mohon maaf. Barangkali tadi selama penyampaian materi juga banyak yang putus-putus. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idun. Ini malam bidangnya tentang pertanian, mengedukasi. Tentu saja ini akan ada kerja berkesinambungan. Tadi Mas Idun menyoroti kesulitan-kesulitan petani. Rata-rata secara garis besar kan jarang pemuda yang mau jadi petani. Rata-rata udah 40 kan mau jadi petani. Baik, yang saya hormati, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar dan ditujukan untuk siapa, boleh mengangkat. Silakan, Bapak Ibu.
bagus. Terima Tinggal kasih bisa. Mas Ahmad Rizal. Aku boleh ikut bertanya ya, Pak ya? Oh iya, tentu silakan. Gini, kalau jadi gini Pak, aku sebenarnya sangat minat dengan isu ini karena secara personal saya juga pernah ikut beberapa kali penelitian pertanian gitu ya, terutama kalau saya sih sektornya agak khusus, sektor tembakau dan cengkeh gitu. Saya pernah ikut penelitian itu, jadi tapi karena sudah bertahun-tahun lalu ya, saya pikir kebijakan pupuk itu sudah lebih baik gitu loh. Ternyata kebijakan pupuknya itu masih sama-sama saja dengan saat ini, gitu. Tetap semrawut gitu. Nah, salah satu beberapa hal yang saya temui selama penelitian, memang salah satunya adalah masalah pupuk ini menjadi satu masalah tersendiri bagi petani kita di sektor petani apapun, saya pikir. Dan mungkin tidak hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia kondisinya sama. Gitu. Nah, kalau tadi sudah sama Mas Bayu antara lain, Mas, aku nuwun sewu kalau boleh 4 hal tadi itu apa saja, Mas? Saya tadi sudah baru mencatat yang kebijakan gitu. Ada Poin SDM, 1, 2, 3-nya apa nih? SDM. ada SDM ya, ada SDM. Terus kemudian ada pasaat lahan, ketersediaan lahan. SDM, lahan. Kemudian pasar. Oke, pasar dan kebijakan deh. Kebijakan. Ada 4 hal itu, secara umum itu. Matur suwun. Nah, untuk memang ini sebetulnya ya masalah klasik ya, SDM kita, lahan, terus pasar dan kebijakan ini masalah klasik gitu. Karena memang setiap kita pergantian pemimpin pun setelah era reformasi belum ada satupun mungkin pemimpin kita yang ngerti benar masalah petani sampai ke bawah itu seperti apa dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Nah, kira-kira Mas, kalau di Jawa Tengah itu roadmap idealnya seperti apa untuk pupuk di Jawa Tengah ini? Kira-kira atau masih sangat bergantung dengan subsidi pemerintah, atau memang pupuk di Jawa Tengah itu bisa swasembada kok orang Jawa Tengah sendiri? Gitu Mas, mungkin pertanyaan saya. Itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan langsung dijawab. Mungkin singkat tapi jelas. Silakan Kak Bayu. Oh, saya. Pertanyaan spesifik pupuk ya tadi ya, untuk Jawa Tengah ya? Ya, apakah bisa swasembada lah. Intinya terpenuhi kebutuhan pupuknya. Untuk ini. Oke. Ada hal yang memprihatinkan, yang mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, Bapak sekalian. Jadi untuk di Pulau Jawa ini, Bapak sekalian, satu-satunya provinsi yang tidak memiliki pabrik pupuk hanya Jawa Tengah. Jadi Jawa Barat punya pabrik pupuk, Banten punya pabrik pupuk, DIY punya pabrik pupuk kimia ya, maksud saya, pupuk kimia. Jadi yang memproduksi urea, memproduksi ZA, KCL, dan nah di Jawa Tengah tidak ada. Satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak punya adalah Jawa Tengah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ketua Komisi 7 Sugeng Suparwoto saat itu. Jadi upaya DPR untuk mengusulkan pendirian pabrik pupuk di Jawa Tengah, sekali lagi yang saya maksud pabrik pupuk adalah pabrik pupuk kimia, karena mindset pemerintah maupun masyarakat kita itu bicara pemupukan memang masih terlalu didominasi dengan pupuk kimia. Nah, memang satu-satunya sampai sekarang belum terrealisasi di Pulau Jawa itu hanya Jawa Tengah. Artinya itu menjawab pertanyaan tadi, apakah mungkin
kebutuhan pupuk kimia di Jawa Tengah itu bisa terselesaikan. Oh, itu nggak mungkin. Bahkan kita nggak cuma bicara di Jawa Tengah, tapi kita bisa bicara di Pulau Jawa, bahkan se-Indonesia. Nah, saya mau menyampaikan begini. Tadi sempat saya singgung di awal, kenapa persoalan pupuk ini seperti benang ruwet di lingkaran setan yang tidak pernah terselesaikan. Nah, kenapa itu bisa seakan-akan seperti itu, padahal bisa kita urai. Yang pertama karena kita harus paham bahwa persoalan pupuk ini adalah persoalan kebijakan politik yang tentunya sangat dipengaruhi bagaimana pemerintah memahami atau memandang sektor pertanian itu menjadi sektor yang utama. Itu kenyataan yang terjadi seperti itu. Makanya menjadi berbeda apa yang dilakukan oleh pemerintahan era reformasi ya, mulai dari zaman Gus Dur sampai zaman Pak Jokowi sekarang ini, itu belum terlihat strategi membangun pertanian yang mandiri, pertanian yang menuju tadi kalau disampaikan oleh Mas Sang itu ya, yang pupuk tadi. Jadi bahwa kebijakan pertanian kita ini belum menjadi sebuah kebijakan yang utama bagi terselenggaranya atau menuju terciptanya ketahanan pangan. Sekali lagi itu belum menjadi kebijakan utama. Kenapa seperti itu? Karena ketahanan pangan yang menjadi strategi pemerintah itu adalah ketercukupan stok, bukan kemampuan produksi dalam negeri. Artinya tadi sempat disampaikan juga misalnya katanya ada menterinya pertanian ngomong mampu swasembada, gitu kan? Ini memang di atas kertas dari hasil panen menurut laporan BPS dan sebagainya akan tercukupi. Tapi karena cara berpikirnya adalah ketahanan pangan itu tercukupi stok, maka kebutuhan bulog, gudang-gudang pangan, dan kemudian data yang dimiliki Departemen Perdagangan itu menunjukkan bahwa semua itu masih baru akan tercukupi, artinya baru in proses. Petani belum panen dan sebagainya, belum ada di lapangan, maka yang terjadi yang akan dilakukan oleh kementerian, yaitu tadi, Kementerian Perdagangan kemudian akan melakukan impor. Nah, itu yang jadi masalah. Itu kita masuk di policy ya, di kebijakan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah mungkin bisa terselesaikan? Mungkin, jika kemudian ada perubahan strategi atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian kita bicara seperti itu, maka saya sangat berharap, karena tentunya kita bicara Pak Anies itu sudah menyampaikan bahwa kebutuhan terkait dengan ketahanan pangan itu harus dimulai dari dalam negeri. Nah, itu yang semoga nantinya memang kebijakan pangan itu artinya kebutuhan pangan itu diletakkan dari kemampuan dalam negeri tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir soal ekspor dulu, tapi kita selesaikan dulu kebutuhan dalam negeri. Karena kalau itu belum menjadi sebuah kebijakan, maka lagi-lagi nanti Kementerian Perdagangan itu pasti akan mengambil sikap atau mengambil kebijakan melakukan impor untuk memenuhi cadangan pangan. Karena data yang selalu dimiliki Kementerian Pertanian kan pasti data yang sedang on progress, sedang berjalan. Artinya data petani sedang menanam ini. Nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi akan panen jagung, panen kedelai, panen padi. Nah, padahal bulan depan kan harus ada stok. Nah, stok itu yang kemudian ketika tidak mencukupi dijawab dengan melakukan impor. Nah, itu yang lingkup kebijakan. Artinya tadi pertanyaannya apakah bisa terselesaikan? Bisa, sepanjang kemudian ada perubahan kebijakan. Kalau sekarang pada zaman pemerintahan Jokowi sekarang ini, ya tentunya yang bisa kita lakukan hanya mendorong, karena sekarang sudah waktu sudah mepet dan kayaknya nggak mungkin itu bisa tercukupi. Kalau saya misalnya ditanya ya, bagaimana kemudian terkait dengan kebutuhan petani, saya akan mengusulkan ambil ekstrimnya itu ambil aja pilihan untuk sekarang ini perbanyak penggunaan pupuk alami,
pupuk organik. Pupuk organik sekali lagi tadi saya sampaikan bisa dari pupuk pengolahan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, atau bisa yang sudah olahan pabrik. Artinya kan banyak pupuk organik yang sudah dihasilkan oleh pabrik. Nanti secara teknis kita bisa diskusikan atau kemudian bisa disampaikan oleh pemateri pertama. Tapi sekali lagi saya ingin bangun optimisme bersama-sama bahwa ke depan memang kemudian kita harus sama-sama terkait dengan dengan edukasi ke petani, dengan SDM tadi, itu tidak lagi hanya sekedar bicara soal mengajak. Kadang-kadang memang kita harus memberikan contoh. Kan gini, yang saya usialnya itu kadang-kadang kita sebagai pegiat ya. Saya sebut seperti itu saja, pegiat pertanian pertanian yang ingin mengembalikan lagi cita-cita, mengembalikan lagi kelestarian lingkungan, mendorong terciptanya pertanian yang ramah lingkungan, sehingga kemudian itu sebenarnya bisa menjawab persoalan pupuk yang langka atau pupuk yang memang tidak akan mungkin lah bisa terselesaikan ketika kebijakannya belum berganti. Sekali lagi ketika kebijakannya belum berganti. Kalau berganti pasti bisa. Hanya kalau kita lihat sekarang pasti nggak bisa. Itu mau siapapun, kalau kebijakan tetap sama tidak akan mungkin bisa terselesaikan soal pupuk. Nah artinya 4 hal tadi, soal SDM, soal distribusi lahan, kemudian soal membangun pasar dalam negeri, yang itu harus menjadi prioritas, seperti yang sebenarnya dilakukan pertama oleh Thailand. Thailand kenapa kemudian mampu menjadi eksportir bahan pangan yang cukup besar? Karena mereka sekali lagi berawal dari memenuhi kebutuhan di dalam negerinya terlebih dahulu. Jadi mengusahakan seminimal mungkin melakukan impor bahan pangan. Nah, ketika bahan pangan itu sudah sangat minim, dalam hal impornya ya, kita melakukan impornya itu sudah sangat sedikit, maka dengan sendirinya nanti pasti akan banyak kebijakan yang mendorong petani untuk bisa lebih kompetitif, baik dalam hal produksi, dalam hal harga, maupun dalam hal terciptanya pasar, agar terjadi stabilitas harga. Nah, ini kan enggak. Kita senang dianggap mampu, memiliki kelebihan produksi, dianggap bisa swadaya pangan, tapi pada dasarnya sebetulnya semua itu hanya di atas kertas dan lagi-lagi impor dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sementara. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Matur nuwun. Terima kasih Kak Bayu, uraian yang cukup jelas. Jadi Pak Zulfan dan semuanya tadi dikatakan bahwa salah satu faktor apakah Jateng khususnya ini bisa terpenuhi swasembada pupuk itu ya dirikan pabrik. Nah, semoga ini nanti teman-teman yang di sini semua bisa patungan untuk mendirikan pabrik. Namun demikian itu akan terganjal manakala kita berhadapan dengan kebijakan. Nah, kebijakan selalu dihasilkan dari sebuah proses bernama politik. Luar biasa. Nah, mungkin Mas Idun mau menanggapi sebelum ke peserta lain yang sudah mengangkat tangannya. Mas Idun. Cukup Pak, lanjut ke pertanyaan kedua aja. Oh ya, kalau begitu silakan ke Mas Idun, nggak menanggapi ya ini ya? Halo? Ya, Mas Idun mau menanggapi tadi yang pertanyaan Pak Zulfan tadi? Enggak, untuk pertanyaan Pak Zulfan, untuk Pak Fauzi. Oh iya, baik, terima kasih. Langsung ke peserta berikutnya yang sudah mengangkat tangan, ada Mas Soleh, ini SKI dari Kendal ini, beliau juga dan Ketua Asosiasi Bawang juga ya. Kan Mas Soleh. Ya, terima kasih Mas Rizal dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suasana Syawal. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih. Wah, ini para pakar semua, ya, teman-teman ini luar biasa. Jadi kami ini sangat menarik bagi saya yang seorang petani juga pegiat pertanian. Tema malam ini sangat asik buat saya. Jadi saya mungkin akan menanggapi masalah pupuk dulu.
bagi saya pupuk bersubsidi itu malah bagi petani bawang merah seperti saya itu nggak usah disubsidi saja, sekalian dihilangkan saja. Jadi dana-dana yang untuk subsidi itu bisa dialihkan ke sektor lain, gitu ya. Misalnya kayak sektor untuk edukasi supaya SDM kita itu lebih mumpuni, atau mungkin pengadaan lahan-lahan baru. Ya. Jadi bagi saya sudah sering bertemu dengan Komisi 4. Kebetulan saya juga sekarang itu lagi akrab-akrabnya dengan Dirjen Horti gitu ya. Itu saya sudah sering mengungkapkan bahwa pupuk subsidi itu tidak efektif buat petani. Karena kita akhirnya dididik untuk jadi mental pengemis ini kan. Jadi bagi saya stop subsidi pupuk, tapi nanti dananya dialihkan untuk sektor lain. Gitu. Itu jadi pupuk bersubsidi. Dan mengenai kita nanti akan bisa subsidi bisa swasembada pupuk apa tidak? Oh, sangat bisa, saya yakin. Rendaman beras, sisa-sisa sayuran saja bisa untuk pupuk tanaman. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kebijakan itu bisa berpihak. Lagi-lagi kan itu permasalahannya. Karena saya sendiri sudah melakukan pelatihan yang namanya Biosaka, itu teknologi baru. Itu luar biasa. Kita nggak usah memikirkan tanah kita tuh sudah tandus. Enggak. Nyatanya pohon kersen, buahnya itu dipatok burung, ya, terus bijinya nempel di tembok, itu bisa hidup kok. Artinya kita kalau mau berpikir, ada hal yang bisa kita manfaatkan. Jangan terlalu pesimis kayak gitu. Yang jelas ini masalah kebijakan, gitu ya. Satu. Tapi ya itu tadi rata-rata ya itu. Tapi saya mau ure soal berbagai tema yang barusan tadi dikemukakan. Permasalahan pertanian kita yang paling mendasar adalah database yang tidak sinkron. Ya, database yang tidak. Artinya gini, Kementerian Pertanian pun kadang ketika menggelontorkan dana untuk ada program, misalkan pengembangan kawasan, ya pengembangan kawasan, itu mereka tidak punya data yang sebenarnya misalkan mau ada pengembangan tanaman bawang merah taruhlah. Sebenarnya kita itu kebutuhan nasional itu berapa? Ya. Kita itu rencana mau memproduksi berapa? Itu mereka nggak punya. Satu. Terus dua, kadang lokasinya itu yang seharusnya untuk tanaman A itu digunakan untuk tanaman B. Itu permasalahannya. Akhirnya overproduksi, lagi-lagi terjadinya harga hancur. Nah, ketika harga hancur, petani kadang kapok. Di lain sisi, suatu saat muncul harga yang sangat mahal. Nah, ini bisa diatasi dengan pertama, itu tadi data yang tersinkronisasi, data yang valid. Lokasi ini cocoknya untuk daerah ini, data. Kebutuhan kita apa? Misalkan untuk kentang. Dalam negeri itu kentang butuh berapa sih? Untuk industri berapa sih? Kita data dulu. Jadi kita ke depan nanti akan memproduksi berapa bisa tercukupi gitu ya. Terus mengenai apa nanti overproduksi, kadang tidak ada kelangkaan tadi yang Mas Fauzi bilang katanya akhirnya nanti terjadi impor. Itu kita bisa belajar yang namanya manajemen stok. Ya. Itu mungkin bisa seperti itu. Dan saya yakin mengenai impor itu kadang-kala itu tidak serta-merta karena kebutuhan kita itu kurang atau kebutuhan dalam negeri itu kurang. Tapi ada kepentingan tanda kutip bisnis-bisnis, ya tanda kutip kayak gini lah. Kita nggak memungkiri politikus kita rata-rata dibiayai oleh pengusaha. Atau pengusaha sekaligus politikus. Ketika ongkos pemilihan itu terlalu besar, otomatis nggak perlu ya diperlu-perluin untuk impor. Gitu ya. Sekarang ada salah satu di Kendal ini. Di setiap sudut satu kampung aja ada ratusan baliho. Belum apa-apa itu. Ya kan? Biayanya ratusan juta. Dari mana nanti dia akan mengembalikan itu setelah berkuasa? Ya dari model-model kayak begitu. Ya sekali lagi itu pilihan politik kita memang harus cerdas.
Itu ya. Terus mengenai apa tadi nanti ya, masalah kemandirian pangan. Kalau saya menyebutnya itu kedaulatan pangan, saudara-saudaraku. Kalau kedaulatan pangan artinya kita bisa memproduksi, kita bisa lebih dari itu ya. Kalau ketahanan kita bisa tahan dengan cara impor pun bisa tahan. Makanya saya sangat menentang keras, bahkan kadang tersinggung ketika ada pejabat yang mengatakan kita harus menyediakan pangan murah. Itu bagi kami sangat menyakitkan bagi petani. Seharusnya mereka itu ngomong pangan terjangkau. Artinya walaupun mahal nilainya, ya, tapi kalau masyarakat itu terjangkau, itu nggak jadi soal. Jangan ada kata pangan murah. Artinya pemerintah itu sedang mendidik petani itu tetap harus miskin. Petani itu harus terbelakang. Tapi kalau pangan terjangkau enggak. Petani dapat untung tapi konsumen pun bisa membeli. Karena saya mungkin terkontaminasi dengan buku-buku yang saya baca tentang apa istilah teori konspirasi. Ini ada teori konspirasi untuk menghancurkan dunia kita dari sektor pertanian. Mungkin suatu saat kalau diskusinya lebih panjang, saya bisa itu saya catat kecil-kecil bagaimana konspirasi global ini akan menghancurkan bangsa ini. Karena ke depan saya yakin yang jadi rebutan bangsa-bangsa itu bukan lagi migas, tapi air bersih dan sumber pangan. Ini yang akan menjadi konflik dunia. Saya kira itu dulu, ya mungkin nanti bisa berjalannya waktu. Jadi saya yakin optimis banget bahwa pupuk kita bisa swasembada, asal kebijakannya itu ada. Terus mungkin ya dunia pertanian kita itu yo data bis yang utuh itu. Saya kira itu dulu. Nanti insya Allah ini asik kalau kita tuh pegiat pertanian. Jadi ketika ngomong pertanian itu berapi-api. Sekian dulu dari saya dan insya Allah nanti kita berlanjut. Mohon maaf kalau saya ngomongnya berapi-api. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semangat banget ini. Ini semangat banget. Yang bisa disimpulkan yaitu tentang pupuk bersubsidi. Nah, ini ke Mas Idun yang sudah mampukah masyarakat pertanian, masyarakat tani kita untuk ketika dicabut pupuk yang bersubsidi itu. Nah, terus nanti soal pola tanam dan regulasi bagaimana agar bisa menjaga harga kebutuhan pokok atau kebutuhan produksi pertanian ini tetap stabil ini nanti bisa ditanggapi oleh Kak Bayu. Silakan Mas Idun dulu tentang pupuk bersubsidi. Sudah mampukah masyarakat kita untuk seandainya dicabut dari artinya pupuk ini benar-benar seharganya gitu. Monggo Mas. Oke, terima kasih pada Pak Ahmad Soleh dari Kendal. Terima kasih juga Pak Rizal. Jadi kalau ditanya apakah petani mampu menggunakan non subsidi, jawaban pertamanya sebenarnya mampu. Mampu karena terpaksa. Andai kata pemerintah pada saatnya betul-betul mencabut pupuk subsidi, petani tetap akan bertani dan tetap akan menggunakan pupuk non subsidi. Karena bagi petani, bertani itu bukan semata-mata menghasilkan hasil, tetapi ada ikatan batin untuk mengolah tanah dan memberi makan orang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah begini, kira-kira ketika petani padi atau jagung atau yang lain atau hortikultura yang biasanya mendapatkan pupuk subsidi harga 130, anggaplah 130.000 per karung per 50 kilo, tiba-tiba harus menambah input produksi menggunakan pupuk dan subsidi yang satu karungnya antara 600.000 sampai 900.000. Bagi petani tidak masalah sebenarnya, tetapi apakah hasil tani itu juga dipengaruhi? Oke. Oh, hilang ada dua suaranya mahal, ya. Kalau berasnya lanjut Mas Idun.
Sekarang sudah ada suaranya. Sudah masuk belum, Pak Rizal? Sudah. Sudah. Ya, sudah masuk. Sudah masuk ya suaranya ya? Ya. Jelas. Videonya matiin dulu aja, Mas. Ya, Mas, lanjut, Mas. Mas Idun. Oke. Yang menjadi persoalan adalah harga hasil tani di Indonesia ini selalu berbenturan dengan pemerintah. Ada satu momen saya ingat betul kalau nggak tahun 2020 atau tahun 2021. Itu harga gabah itu di bawah 400.000. Bahkan petani padi saja mau menjual gabah itu susah. Mereka yang pada waktu itu bertani menggunakan pupuk subsidi saja masih belum ketemu hitung-hitungannya. Apalagi ketika menggunakan pupuk non-subsidi. Tentu lebih rugi lagi. Nah, kalau ditanya siap atau tidak siap petani siap dalam kondisi apapun. Sebenarnya tinggal hasil tani tidak ada HET atau tidak bisa menjamin itu terlalu sulit menurut saya ketika pemerintah terlalu cepat menarik pupuk subsidi. Ya, bukan tidak siap petaninya, tetapi tidak siap marketnya atau tidak siap pasarnya dan tidak siap kebijakannya. Ketika petani memproduksi hasil pangan, hasil produknya diadu dengan produk impor. Mungkin di sini ada yang menjadi petani merasakan betul ketika gabah harganya di bawah 400.000 dan itu bersamaan dengan pemerintah ketika impor beras. Ya, mungkin itu jawaban saya, Pak Rizal. Intinya adalah tentang di kebijakan. Mudah-mudahan di 2024 ini menjadi momentum penting itu. Nah, ini juga bisa menjadi masukan juga kepada Pak Fauzi sebagai petani Nasdem yang mungkin punya koneksi terhadap Pak Menteri, yang saat ini Pak Menteri kan dari Nasdem, bisa betul-betul mendiskusikan langkah-langkah, betul-betul kondisi real di bawah, terkait dengan kondisi lapangan. Mungkin itu Pak Rizal. Baik, terima kasih Mas Idun. Jelas berarti artinya dalam kondisi apapun sebenarnya petani mau satu bantal pupuk itu 800 atau 900.000 tetap mereka akan bertani. Nah, selanjutnya ke Kak Bayu untuk menanggapi tadi tentang agar menjaga harga produksi petani tetap stabil, harus ada pola tanam. Namun demikian mengedukasi petani itu kan sudah sangat terbukti, panjenengan juga pernah mengalami di lapangan sulitnya minta ampun. Itu yang pertama. Terus nanti juga bisa dijelaskan juga trik untuk mengedukasi mereka. Salah satunya tadi panjenengan juga menyebutkan demplot. Jadi misalnya ada pupuk jenis pupuk baru, merek baru atau apakah itu organik atau kimia, itu kita berani demplot dulu, kita berani memberikan contoh dulu nih hasilnya seperti ini. Monggo Kak Bayu, silakan. J. Kalau terkait dengan edukasi itu jelas jadi tantangan kita bersama. Jadi tentunya kan kalau kita bicara kebijakan itu menjadi sangat penting karena terkait dengan support negara. Tapi bagi semua pelaku bisnis pertanian, entah itu petaninya, entah itu produsen pupuk, kemudian aktivis pertanian misalnya ya, terus kemudian para distributor, semua kan punya kepentingan yang sama terkait dengan hasil pertanian ini, apapun jenis pertaniannya, hasil pertaniannya. Maka edukasi terkait dengan peningkatan SDM para petani, apakah itu dengan pengalian penggunaan pupuk, terus kemudian manajemen pertaniannya sendiri dan lain sebagainya, karena banyak aspeknya terkait dengan SDM ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, hanya saya ingin menggarisbawahi seperti ini, terkait dengan SDM ini memang
kita butuh sekali, saya menyebutnya leadership ya. Jadi leadership ini tidak hanya sekedar soal ada edukasi yang diberikan oleh kita semua, tapi leadership terkait dengan ini top leader gitu. Jadi katakanlah presiden yang akan terpilih nanti 2024 itu memang meletakkan pertanian itu sebagai salah satu kekuatan ekonomi gitu loh. Kalau itu tidak dilakukan, maka lagi-lagi kebijakan pertanian pasti akan setengah-setengah, bahkan hanya 1/4, 1/8, 1/20, dan seterusnya. Kecil sekali. Karena kalau kita mau lihat misalnya nih, di kebijakan pemerintahan Jokowi, atau pemerintahan sebelumnya, kita nggak menemukan, misalnya dalam pidato presiden lah, katakan seperti itu, atau di penyusunan APBN, prioritas pendapatan negara itu katakanlah pertanian ditarget 50% atau 49% lah, mendekati 50%, itu enggak. Tapi pasti paling banyak adalah dari pajak gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa strategi pertanian, strategi meletakkan ekonomi itu pada pertanian itu masih belum menjadi kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kebijakan ya. Kemudian terkait dengan terkait dengan edukasi, yaitu tadi itu menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Nah, tadi sempat sampaikan misalnya, saya mau menyinggung gini, betul bahwa kemudian Menteri Pertanian itu dari Nasdem memang. Nah, perlu saya sampaikan, jadi terkait dengan suara saya masih terdengar ya? Masih. Nah, jadi terkait dengan strategi misalnya, Nasdem sendiri sudah menggariskan bahwa harus dimulai yang namanya pertanian itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi kita. Misalnya program membuka lahan di luar Jawa, karena Jawa sudah sangat minim lahan-lahan itu. Artinya kalau kita buat persentase ya, perbandingan di Jawa dan luar Jawa, yang paling memungkinkan di luar Jawa. Nah, ada konsep misalnya real estate pertanian. Kita membuat konsep pertanian terpadu misalnya, yang ada di satu wilayah. Itu mentok hanya menjadi konsep di Kementerian Pertanian. Kenapa seperti itu? Karena ya ketika dibawa ke rapat kabinet, katakanlah seperti itu, tidak akan ada restu, mengingat anggaran yang dibutuhkan misalnya itu tidak mendapatkan persetujuan misalnya. Kalau dari eksekutif saja atau dari pemerintahan saja sudah tidak disepakati, bagaimana mungkin bisa dibahas di level DPR misalnya seperti itu. Nah, artinya memang harus sinergi antara kita berharap besok Pak Anies itu bisa meletakkan pertanian sebagai sebuah strategi ekonomi negara kita dengan pilihan-pilihan kebijakan. Itu harus betul-betul sinkron. Di sisi yang lain, ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan kampanye ke petani, pilih pimpinanmu yang tepat, pilih pola tanam yang harus berubah, dan kalau kita mau betul-betul ikut selesaikan, misalnya tadi sinergi, katakanlah misalnya di Kendal, di Brebes punya limpahan produksi bawang. Kenapa kemudian kita coba membangun koneksi jejaring dengan teman-teman yang menghasilkan produksi di katakanlah misalnya di Demak yang mereka nggak punya produksi bawang, atau misalnya di Solo misalnya langsung ke pasar, intervensi ke pasar, artinya langsung berkomunikasi dengan para pemain pasar di kota Semarang, kota Solo, yang nanti bisa kemudian punya efek peningkatan kenaikan harga, karena tidak harus tergantung dengan harga lokal, misalnya seperti itu. Di Banjarnegara sebagai penghasil kentang, penghasil kobis misalnya, kol dan sebagainya, kenapa kemudian dibarter dengan, katakanlah misalnya bukan barter ya, artinya bisa dibangun jaringan untuk penyediaan kebutuhan kentang kol di wilayah Pantura misalnya, yang tidak cocok dengan komoditas itu. Nah, artinya pengambilan kebijakan itu memang tidak bisa parsial, tidak bisa satu persatu, tidak bisa istilahnya sepotong-sepotong, tapi memang ini harus jadi kebijakan nasional. Mulai dari membangun pasar kan yang paling sederhana. Kalau kita bicara dalam negeri, itu luar biasa pasar kita itu. Saya ada pengalaman, sedikit ini saya mau share ke rekan-rekan semua, saya ada pengalaman di Pulau Jawa itu harga komoditas pertanian kita sangat tinggi.
Nah, kenapa nggak kemudian kita katakanlah dari kita sendiri nanti akan bikin sebuah jaringan seperti itu. Tapi akan lebih efektif kalau kemudian ini menjadi sebuah kebijakan, strategi kebijakan pemerintah. Sehingga kerjaan Bulog itu tidak lagi sekedar menampung hasil panen dari petani, tapi dia sekaligus Bulog ini sebagai pengatur pasar gitu loh. Artinya Bulog jangan cuma sekedar sendiri-sendiri, Bulog Jawa Tengah nampung hasil dari Jawa Tengah, atau kemudian memenuhi kebutuhan Jawa Tengah, tapi Bulog di Kalimantan, Bulog di Sumatera, hanya kemudian berpikir soal lokal. Nah ini kan yang jadi masalah. Lagi-lagi kemudian kita bicara soal kebijakan. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita mengurai ruwetnya kondisi pertanian di Indonesia sebetulnya kita letakkan dari 4 hal tadi itu. Jadi ada SDM, ada persoalan distribusi lahan atau kemudian pengembangan lahan, kemudian penciptaan pasar dalam negeri terlebih dahulu, dan kemudian kebijakan yang kita kebijakan negara harus kemudian berpihak betul kepada petani dan meletakkan pembangunan ekonomi itu dengan strategi pembangunan di sektor pertanian. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau tanpa itu diurai 4 hal itu, memang rasa-rasanya bukan kemudian mengajak pesimis ya, tapi rasa-rasanya memang agak berat kita menaikkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan cita-cita bahwa sebagai negara risk kita bisa selesaikan semuanya. Kira-kira seperti itu. Halo, suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Masih terdengar ya suara saya? Masih, Mas. Ya. Terdengar, Mas. Oke. Dan saya kira itu, dan ini real, kita harus jujur pada diri kita, karena ini mohon maaf, kadang-kadang kita harus otokritik juga. Jadi seringkali kemudian kita juga saya menyebutnya kita tidak cukup konsekuen juga ketika kita misalnya bicara pertanian. Strategi yang kita bangun kemudian kadang-kadang kita menyerah dengan keadaan. Jadi ketika kita ngomong tentang pupuk yang mahal, pupuk subsidi maksud saya ya, harusnya kemudian kita edukasi petani jangan lagi tergantung dengan pupuk subsidi, tapi kita berkutat atau kita kemudian mencoba mengusulkan skema-skema tentang subsidi misalnya seperti itu. Padahal kita tahu nih subsidi nggak akan pernah selesai kalau kemudian persoalan ya ini jadi lebih panjang, misalnya persoalan nilai tukar belum terselesaikan. Itu nggak akan, nilai tukar mata uang maksud saya, karena salah satu bahan pembentuk pupuk ini kan gas. Padahal pemerintah kita lebih senang mengekspor gas daripada menggunakan gasnya untuk untuk menjadi salah satu bahan produksi pupuk misalnya, katakanlah seperti itu. Ini jadi nggak nyambung upaya kita. Nah, tapi karena setahu saya diskusi kita ini juga dalam rangka pemanasan menuju 2024, maka kita harus kemudian juga konsisten bicara soal, kalau kita bicara soal perubahan, ya kita harus bicara antitesa, atau kita bicara apa sih perbedaan pemerintah yang sekarang dengan apa yang akan kita perjuangkan, kita cita-citakan. Karena strategi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, baik itu oleh pemerintah Jokowi, SBY, Megawati maupun Gus Dur, belum menjawab persoalan-persoalan itu tadi. Persoalan peningkatan SDM, persoalan membangun kawasan-kawasan pertanian, kemudian membangun pasar dalam negeri. Sekali lagi pasar dalam negeri ya, itu harus tanggung jawab negara. Negara harus hadir, sekaligus lahirnya kebijakan politik terkait dengan pertanian yang berpihak kepada petani. Itu saya kira. Sementara itu dulu. Halo? Ya, baik, terima kasih Bayu jelasannya. Jadi saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Jadi gini, pimpinan negara itu berpengaruh atas kebijakan baik terhadap menterinya dan lain itu. Kapolri, para menteri itu sebenarnya berada di kaki-kaki dari pimpinan negara atau presiden. Ya, dari presiden. Betul. Ya, memang ini dilematis saya pikir ketika
sebuah rancangan itu selalu mentok di kebijakan sebuah, ya tadi disebut ada tesis, ada tesa, ada antitesa, ada tesis, ada antitesis. Kita ke peserta berikutnya, Mas Iwan ini sudah mengangkat tangan. Silakan Mas Iwan dari Kudus. Monggo Mas Iwan. Singkat ya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau melihat role model pemimpin kita yang ahli di pertanian, kita lihat ke Pak Harto aja kan gitu. Mulai dari kelompok capir dulu juga ada, sampai Pak Harmoko aja cabai keriting berapa kan gitu ya. Iya, itu betul. dikelola sampai seperti itu gitu loh. Nah, apakah bisa pemerintahan yang kita dukung Pak Anies ini nanti seperti itu gitu loh. Ini tuntutan kita kalau bisa seperti itu. Jadi ada lahan 1 juta hektar dulu juga saya pernah ke sana. Tapi memang pengelolaannya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada transmigrasi, ada yang mengelola memang sudah ada yang berhasil, tapi ternyata ada juga yang terbengkalai, akhirnya lahannya tidak terurus juga. Banyak kan dari petani yang dari Jawa Barat itu banyak yang memang tekun sampai itu. Kalau memang dari Jawa Tengah banyak yang juga kembali lagi ke Jawa Tengah, itu yang saya dulu pernah di lahan 1 hektar itu seperti itu. Nah ini apakah pemerintahan Pak Anies besok itu bisa seperti Pak Harto atau mungkin mirip-mirip lah ya, tidak terus sama persis. Memang Pak Harto dulu kan care-nya ke pertanian itu seperti itu. Ada kolom pencapir setiap hari apa itu minggu ya, kita lihat TV mesti ada seperti itu. Nah ini perlu dibuat sebagai tantangan atau buat sebagai perbandingan, karena yang ada di sini kalau misalnya di Kudus ini saya lihat lahan pertanian ini semakin sempit, apalagi industrial di sini juga banyak dibuat pabrik lahan pertanian, buat lahan perumahan juga, lahan yang lain yang bukan untuk pertanian malah. Nah ini kalau memang kita tidak bisa mempertahankan pertanian yang dulu katanya, kalau misalnya di sini itu ada Wali Songo yang salah satunya adalah Sunan Muria, itu juga sebagai ahli pertanian. Itu juga banyak wali-wali yang lain juga ahli-ahli dalam pertanian. Nah ini kalau kita tidak bisa mempertahankan yang sudah diwarisi dari dulu sampai sekarang, bagaimana kita bisa eksis dalam yang kita bahas tadi ini, apa mau pupuknya atau mau pola tanamnya atau mau cara SDM-nya yang diperbaiki. Kalau kita tidak bisa melihat ke belakang lagi, ya sampai ke Wali Songo aja sudah menerapkan seperti itu. Dan ini tidak ada seperti itu, pemerintahan tidak ada itu, paling tidak ada kebijakan yang dilakukan menuju ke sana. Nah ini perlunya kita itu lebih mendalami lagi, apakah itu sistem subak. Kalau dulu juga ada itu dari Wali Songo juga ada kalau sistem subak seperti itu yang ada di Bali. Nah ini mohon kebijakan-kebijakan yang dari dulu itu sudah ada tetap dilaksanakan atau tetap diamanatkan ini terus menerus jangan sampai terus luntur. Nah ini perlu kebijakan yang lebih besar. Nah perlunya juga harapan kita adalah Pak Anies kalau memang kita bisa menjadikan beliau sebagai presiden 2024. Saya kira seperti itu. Ya ini mohon tanggapannya dari yang ahli juga. Kemarin juga pas di Kalisoga juga ada ketemu Pak Samsul Bahri ya, atau siapa yang dari Nasdem itu ya. Nah, itu juga pertanian di Indonesia
Terus kalau kita mau menghasilkan pupuk dari itu juga tidak ada. Ini wah kompleks sekali memang, sudah mau hancur. Nah, kalau dulu Pak Prabowo tahun 2030 itu Indonesia akan hancur. Nah, ini bagaimana? Nah, ini mohon ayo teman-teman ayolah tergerak bareng-bareng. Saya juga sedih kalau misalnya petani di Indonesia sekarang petaninya malah jadi petani yang hidroponik yang kecil-kecil seperti itu. Apa bisa untuk seluruh Indonesia? Kan tidak bisa juga. Nah, ini mohon keluh kesah ya ini. Jadinya keluh kesah. Nah, ini mohon perhatian dari semuanya. Ayo kita bangkit lah. Kita bareng-bareng teman-teman yang ada di pertanian. Saya juga sering ketemu dengan penyuluh pertanian, Gapotan juga mengeluh kalau memang pupuknya juga banyak yang nggak bisa dijangkau. Banyak juga yang akhirnya nggak usah bertani aja, wis dijual lahannya, akhirnya buat berangkat haji, berangkat umroh. Wah, ya akhirnya terus memang kalau memang pertanian mau punah, apakah ini benar atau gimana? Nah, ini mohon pertanian ini tetap dilanjutkan, dilestarikan supaya eksis ya. Tadi itu sudah dari Wali Songo sampai sekarang, mosok kita akan berhenti di tahun-tahun ini. 2030 akan punah Indonesia kan gitu. Nah, ini mohon perhatian, mohon tanggapannya juga dari Pak Bayu ya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik Kak Bayu. Jadi menyinggung tentang zaman Pak Harto. Ini rupanya Mas Iwan sedang rindu masa lalu. Nah, nanti bisa dijelaskan apakah Kak Bayu ini ada data terkait pertanian di era reformasi dan sebelumnya. Pertama, kemudian tadi juga menyinggung nama Saiful Bahari. Ya, Saiful Bahari ini adalah ketua DPP Pertanian Nasdem. Nah, yang tentang pertanian di Indonesia ini akan punah. Nah, ini dimaksud seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Monggo, Kak Bayu. Ya, pada dasarnya nilai-nilai nilai-nilai yang dibawa oleh Wali Songo misalnya tadi yang disampaikan, terus kemudian program-program terkait pertanian yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru, ada banyak hal yang bagus. Nah, hanya saja begini, tentunya kan kita berpikirnya harus ke depan ya. Jadi kalau kita bicara Orde Baru, ini vis a vis, artinya kita nggak bisa hadapkan situasi pada zaman Orde Baru dengan zaman sekarang. Saya pada zaman Orde Baru sudah cukup dewasa. Maksud saya begini, saya sangat terlibat dalam proses yang saat itu Orde Baru ada, sehingga saya bisa memahami perbedaannya. Contoh misalnya begini deh, nilai tukar saat itu saya masih ingat pada zaman sekitar tahun akhir 90-an sampai pertengahan 90-an ya, 95 katakanlah seperti itu masih di kisaran 800 sampai 1.200 rupiah per dolar. Nah, dengan perbandingan sekarang misalnya 15.000, ini jauh sekali. Kenapa saya harus menyampaikan soal nilai tukar misalnya? Jadi kalau dulu kenapa subsidi bisa sangat tinggi dilakukan oleh pemerintah? Ya karena nilai tukar kita sangat kompetitif, nilai tukar rupiah. Sehingga kalau kita bicara soal subsidi pupuk, itu masih sangat mungkin dilakukan. Terus kemudian memang saat itu strategi pemerintah sampai seingat saya sampai tahun pertengahan tahun, katakanlah sampai tahun akhir 90-an, jadi akhir 80-an ya maaf saya. Jadi sekitar tahun 90, 91 seperti itu masih sangat pertanian sentris yang dilakukan. Nah, industrialisasi itu mulai dibuka oleh pemerintah Orde Baru awal-awal 90-an. Mulai ada mobil nasional dan sebagainya. Tapi strategi pemerintahan masih sangat tinggi saat itu. Ekspor-ekspor masih sangat besar terkait dengan hasil perkebunan, sedangkan pangan masih kemampuan kita masih untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri masih sangat tinggi. Sehingga kita nggak perlu banyak
mengeluarkan anggaran untuk impor dan sebagainya. Tapi sekali lagi bukan karena salah satu faktornya juga karena saat itu nilai tukar masih sangat kompetitif, nilai tukar rupiah. Itu harus sangat dipahami. Sehingga kita nggak bisa vis-a-vis membandingkan situasi dulu dengan sekarang. Jelas sekarang mau bicara nilai tukar sangat jauh. Artinya strategi yang diambil harus berbeda, walaupun nilai-nilainya sama. Nilai-nilai yang saya maksud misalnya nilai-nilai soal kebijakan pertanian yang diambil oleh pemerintah yang saat ini atau katakanlah pemerintahannya Pak Anies besok, amin, kalau kemudian terpilih ya Pak Anies, itu adalah kebijakan yang tentunya itu meletakkan sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan utama. Itu harus kemudian dikembalikan seperti pada zaman misalnya Pak Harto meletakkan pertanian untuk zaman Orde Baru. Tapi situasinya memang berbeda, tantangannya pasti berbeda. Nah, kalau itu dilakukan sebagai pimpinan, sebagai presiden, tentunya nanti turunannya ke menteri dan sebagainya akan mengikuti. Tapi kalau lagi-lagi presidennya itu tidak sama, presidennya artinya tidak meletakkan kebijakan pertanian itu sebagai kebijakan utama di sektor ekonomi, ya tentunya akan seperti mengulang lagi. Itu yang pertama ya, yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Maksud saya begini, bahwa optimisme itu tetap ada, tetap sangat mungkin, apalagi jelas kemarin Mas Saiful Bahri itu menyampaikan bahwa kalaupun menyampaikan soal kepunahan itu sebetulnya itu tantangan yang akan kita hadapi ke depan jika tidak ada perubahan. Maka solusinya kan kalau kita bicara perubahan dalam konteks politik, dalam konteks pemerintahan pasti nanti di Pilpres 2024 maupun Pileg ya, pilihan legislatif. Nah, karena tadi ada pertanyaan juga terkait dengan dengan apa yang harus kita lakukan, saya mau menyampaikan walaupun kecil, mungkin masih sangat kecil, Nasdem sendiri, khususnya di petani Nasdem, itu sudah berupaya, misalnya kebijakan yang kita lakukan, petani Nasdem DKI itu, yang tentunya ya, kalau kita bicara soal lahan, nggak mungkin dia bertugas untuk menciptakan ketahanan menciptakan produksi pertanian. Maka tugas yang harus dilakukan oleh petani Nasdem di DKI adalah menyediakan pasar untuk hasil pertanian bagi daerah-daerah di luar DKI. Nah, kami misalnya yang di Jawa Tengah itu menghimpun atau kemudian menyediakan data apa yang bisa kemudian diterima oleh DKI melalui petani Nasdem DKI. Nah, kira-kira seperti itu yang saya sebut sebagai jejaring yang harus kita bangun. Tapi masih sangat kecil tentunya. Sangat kecil yang dilakukan oleh Nasdem melalui petani Nasdem. Tapi setidaknya, maksud saya itu satu contoh yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Saya secara pribadi terbuka bagi semua rekan-rekan yang secara serius, karena kebetulan saya punya bergerak ya, punya usaha di bidang pertanian. Saya punya kios di Pasar Legi, saya ada kios di Johar. Kita bisa komunikasikan, misalnya di Banjarnegara sedang melimpah kol dan kentang misalnya. Kita bisa telepon-teleponan berapa harga, nanti kemudian bisa didistribusikan langsung. Kan bisa kita hitung, misalnya di sana harga sedang jatuh. Harga ekonomisnya, artinya harga petani untung itu di angka 4.000, 5.000 misalnya. Saat itu harga 1.000. Padahal katakanlah di Solo, saya belum pernah menemui harga di pasar ya, maksud saya. Di pasar Leginya itu saya belum pernah menemui harga di bawah harga 7.000. Sehingga sangat mungkin harga di Banjarnegara katakanlah ketika panen raya kol, kubis dan kentang misalnya, harga jatuh itu ketika dibawa ke Solo langsung ya, tidak melalui rantai distribusi yang panjang, maka kembalinya petani akan bisa dapatkan hasil yang lebih lebih menguntungkan, lebih bagus, lebih kompetitif karena langsung dibawa ke end user atau katakanlah ke pusat-pusat perdagangan yang lebih kompetitif di Solo, di Semarang dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi maksud saya optimisme harus kita tetap bangun, harus tetap kita pegang bahwa petani itu keren, petani itu akan keren kalau kemudian ya kita memulai dari apa yang kita punya. Seperti yang tadi sampaikan. Ini kan saya catat ada macam-macam ini. Ada yang punya
bawang misalnya yang dari Kendal tadi, itu bisa mulai kita bangun misalnya ketika bawang jatuh misalnya, katakanlah seperti di Kendalnya maksud saya, atau di Brebes juga seperti itu bisa kemudian dialokasikan. Kalau kemudian di jaring kita, apalagi kan ini kita ada SKI, ada kelompok-kelompok relawan lain, ada petani Nasdem. Nah, kenapa nggak kita coba mulai misalnya membangun sebuah jaringan yang tidak sekedar sekedar kita bicara soal katakanlah bicara soal membangun kekuatan kita untuk menyiapkan di 2024, tapi sekaligus juga bicara soal hal yang real di lapangan, misal terkait dengan hasil panen. Betul tadi data itu menjadi kelemahan kita. Nah, itu bisa kita mulai data itu ketika masing-masing dari kita share data. Saya punya stok bawang sekian, saya punya stok kopi sekian, saya punya stok kentang tadi di Banjarnegara sekian dengan harga sekian. Kira-kira di Semarang seperti apa, di Solo seperti apa? Saya yakin kalau jejaring ini kita bangun, maka persoalan-persoalan itu bisa mulai kita atasi bersama. Itu yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, sekali lagi kita harus melihat ke depan. Bahwa nilai-nilai yang baik yang dulu dilakukan oleh para wali songo, oleh masa-masa Orde Baru, di mana pertanian itu menjadi strategi ekonomi utama, itu masih bisa diterapkan, tapi tentunya dengan tantangan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, karena memang zamannya sudah berbeda. Kan nggak mungkin bisa kita bandingkan vis-a-vis ya, zaman Orde Baru dengan zaman sekarang. Kira-kira seperti itu tanggapan saya. Monggo. Iya, itu dulu Pak Anies pas jadi gubernur juga sudah pernah yang kerjasama dengan yang di Blitar, telur ayam dibawa ke Jakarta gitu ya, sama atau gimana itu ya Pak? Iya, itu ya, hampir sama seperti itu gitu. Iya. Bahkan mungkin saya tambahkan, saya pernah dulu diminta untuk kelompok kami ya, Perhimpunan Petani Organik, pernah diminta untuk kebutuhan operasi pasar di Jakarta. Ketika Jakarta langka, Pak Anies pada masa Pak Anies jadi gubernur, Pak Anies menolak drop ini stok bulog yang itu impor. Pada saat itu harga bawang sangat mahal. Nah, kita diminta untuk menyediakan. Dan ternyata luar biasa karena Jakarta harga saat itu diangkat sampai 30.000 ke atas. Di lapangan kami masih menemukan harga itu kisaran 18.000 sampai di 23.000 saat itu. Nah, maka kami masih mampu membeli harga itu sampai di angka 23.000 ke petani. Jadi petani yang 18.000 aja sebetulnya sudah untung di beberapa daerah, maksudnya tidak semua daerah sama kan, tapi ada beberapa daerah yang 18.000 masih mampu kami himpun hasil panennya untuk kita distribusikan ke Jakarta. Walaupun ya saat itu kami hanya dapatkan kuota 450 ton misalnya. Nah, ini yang luar biasa. Sebetulnya apa yang dilakukan Pak Anies saat itu, operasi pasar ya, hal yang kecil sebetulnya, dan insya Allah menjadi hal yang besar, kalau Pak Anies menjadi presiden, itu bisa diteruskan. Dan saya masih sangat yakin bahwa hasil pertanian di Indonesia ini, asal kemudian presiden kita, pemerintah kita ke depan itu meletakkan strategi ketahanan pangan, itu betul-betul dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, bukan kemudian dari impor, itu sebetulnya bisa dilakukan. Asal memang konsisten untuk melakukan itu. Maka syaratnya presiden kita itu harus betul-betul meletakkan strategi pertaniannya menjadi strategi utama pembangunan ekonomi. Maksud saya ya bahwa ini pendapatan negara ini tidak hanya dari pertanian, iya, tapi pertanian harus menjadi salah satu strategi utama, begitu. Begitu saya tambahnya. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Jadi Mas Iwan, tadi kita menatap masa depan itu yang pertama, yang kedua soal apakah petani ini di Indonesia, pertanian ini akan punah, ini sebenarnya kan bahasa penyemangat, jangan sampai artinya. Jangan sampai punah. Mas Idun mungkin bisa mau menanggapi sedikit karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Mas Idun. Oke, mungkin ini terakhir ya, mohon maaf, ini saya ada
ada agenda lagi. Ini mohon maaf banget pada teman-teman. Tapi sedikit tadi menyinggung tentang ini kemudian kita petani akan punah, betul ya? Ya. Ya, Ya, saya betul. kira kita terlalu jauh lah dalam berpikir ketika bahwa petani itu akan punah gitu. Saya kira tidak, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa masyarakat kita Indonesia ini dalam bertani bukan semata-mata menghasilkan hasil tani atau semata-mata mencari keuntungan semata gitu. Tetapi ada ikatan batin, rasa tanggung jawab untuk menyediakan pangan. Jadi kalau saya melihat trennya dari beberapa anak muda, terutama di daerah hortikultura ya, di daerah pegunungan di atas 800 mdpl, sudah banyak mulai anak muda yang siap bertani. Jadi apapun kondisinya, saya kira masyarakat akan terus bertani. Bahkan ketika tidak ada pupuk pun, tidak ada pupuk dari pemerintah, tidak ada pupuk dari swasta, masyarakat tetap akan menanam, tetap akan bertani. Kenapa dasarnya? Petani tidak akan punah. Selama masyarakat masih membutuhkan makan, selama manusia masih membutuhkan makan, tentu petani pasti akan memproduksi. Minimal untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi dalam hal ini yang akan kita bahas adalah tentang bangsa. Saya kira insya Allah kalau berbicara punah tidak, tetapi ini soal cita-cita. Cita-cita bangsa kita adalah swasembada pangan. Karena apa? Karena kita negara agraris yang tongkat dan kayu bisa ditanam. Nah, kalau untuk sekedar tahan pangan, mudah-mudah saja kita tinggal impor, yang penting masyarakat bisa makan, gitu. Tetapi kan jauh dari itu, bahwa kita sebagai negara agraris harus mampu swasembada pangan. Ya, jadi, nah dari beberapa kebijakan tadi yang menjadi cita-cita bangsa, cita-cita petani itu bisa terwujud. Jadi kalau petani sektor pertanian punah itu terlalu jauh lah. Tetapi PR kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai negara yang adidaya, sebagai negara agraris bisa swasembada pangan. Nah, ketika ada kepemimpinan yang tepat di momentum 2024 ini, insya Allah yang cita-cita tadi itu bukan hanya sekedar data tadi, data di sisi lain pengen impor, tapi di sisi lain pengen ekspor, tapi di sisi lain ada impor. Nah itu kan datanya simpang siur. Ya kita tahulah di Indonesia makanya BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, itu kan jadi aneh gitu. Apalagi kita sebagai masyarakat tentu juga menjadi kadang tidak percaya terhadap data. Tetapi kalau di lapangan, saya kira petani itu siap dalam kondisi apapun gitu. Jadi sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tetap hidup di pandemi corona kemarin gitu. Jadi tidak ada alasan kalau menurut saya ya, bahkan beberapa pengusaha yang dulunya tidak melirik sektor pertanian sekarang mulai investasi di sektor pertanian, baik di pengadaan saprodinya ataupun secara budidaya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ini mungkin 2 menit lagi atau 3 menit lagi saya mohon pamit karena ini ada pekerjaan yang harus. Baik, cukup Mas Idun. Cukup. Ya terima kasih Mas Idun. Intinya mungkin yang bisa digarisbawahi ialah selama masih ada manusia, kebutuhan pangan ini kecenderungannya akan semakin naik. Jadi tinggal kita petani ini pinter-pinternya mengatur pola tanam dan lainnya sebagai pendukung di hasil pertanian itu sendiri. Bapak Ibu peserta diskusi pada malam hari ini, karena sudah tidak ada lagi yang cukup, jadi sebagai penutup silakan singkat harapan dan himbauan ke depan seperti apa untuk masyarakat petani Indonesia juga. Saya serahkan ke Kak Bayu. Silakan Kak Bayu. Sebagai penutup Kak Bayu. Ya. Jadi pada dasarnya begini, kalau
saya tetap yakin bahwa ke depan pertanian ini akan menjadi salah satu solusi persoalan negara kita. Jadi ada, kalau secara umum kan kita bicara hutang yang tambah naik. Saya bahkan pernah hitung, saya punya hitung-hitungannya, tapi nanti kawan-kawan akan saya sampaikan. Hutang itu bisa selesai kalau strategi terkait dengan pertanian itu sungguh-sungguh dilakukan. Mulai dari misalnya dari padi deh, dari padi itu dengan areal yang sekarang ini ada kurang lebih sekitar 12 juta hektar, itu kalau kemudian bisa menghasilkan per hektar 10 ton, itu antara 3-4 tahun, jadi artinya sekitar kita butuh sekitar ya 12 kali masa tanam, itu sudah bisa menyelesaikan persoalan utang kalau konsisten dilakukan. Karena sebetulnya pada dasarnya persoalan beras ini kan sudah jadi komoditas pangan dunia, bukan sekedar di Asia, tapi juga di Afrika, di Amerika Latin juga mereka sudah banyak yang pakai beras. Nah, tapi tidak akan mungkin itu terjadi jika kemudian kebijakan ini tidak berpihak pada sektor pertanian, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain sebagainya juga sama. Nah, closing statement saya seperti ini. Sebenarnya saya mau menyampaikan begini. Jadi untuk pemilu 2024, baik pileg maupun pilpres, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk memastikan mulai dari presidennya sampai partai pendukungnya itu betul-betul dalam satu jaringan kita. Karena kalau tidak, Pak Anies pun nanti ketika terpilih itu juga akan kesulitan. Kalau kemudian partai pendukungnya ya masih segitu aja. Nasdem masih 59 kursi, kemudian Demokrat masih 50 sekian kursi, begitu juga dengan PKS. Maka saya rasa nanti ada Partai Umat dan sebagainya yang ikut bergabung. Saya rasa persoalan pertanian itu akan menjadi salah satu bahasan yang bisa kita usulkan ke teman-teman di relawan, nanti akan bisa dibawa ke Jakarta. Kemudian juga harus juga mulai menjadi strategi komunikasi kampanye teman-teman yang akan bertarung di pemilu legislatif. Dan kita dorong mereka semua untuk bicara soal sektor pertanian. Apalagi kita tahu sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting untuk menjadi prioritas ke depan. Kira-kira demikian, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena sekali lagi yang kita punya dan paling besar itu adalah harapan. Dan kita tahu 2017 seperti apa Pak Anies peluangnya, tapi toh nyatanya berhasil. Asal kita mau ikhtiar, selanjutnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya demikian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi sebuah catatan penting ya, bagaimana kita harus kuat di parlemen juga, bukan hanya kita memenangkan Anies, tapi di parlemen kita lemah. Artinya kita harus benar-benar bersinergi dengan parpol pengusung dan pendukung. Demikian mungkin dari saya sebagai moderator. Tentunya masih banyak kekurangan dan saya mematikan video ini karena memang earphone saya rusak, jadi terganggu. Mudah-mudahan besok lagi tidak terganggu seperti itu. Mohon maaf untuk segala kurangan. Saya kembalikan ke Pak Zulfan. Silakan Pak Zulfan. Terima kasih Mas Rizal atas diskusinya. Terima kasih kepada para pembicara dan para pendengar yang masih bertahan sampai saat ini. Sekedar mengingatkan bahwa Bapak Ibu sekalian, nanti setiap hari Selasa Saksi Demokrasi akan mengadakan diskusi Selasa malam, ya, dengan tema-tema yang mungkin nanti sedang ikut tren hasil monitoring media atau apapun, mungkin akan kita bahas di sini untuk menangkap suara-suara dari bawah, dari teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam meninggalkan forum Zoom ini. Terima